Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Kullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang. Dulu ada jin, sekarang ada jin. Ya, jaringan Islam liberal. Sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara. Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Tinggal dibaca. Cuma nggak mau, manusia ini nggak mau baca. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya, ini bagus jalan ini. Menurut saya, kalimat awalnya bagus. Zikir, bagus nggak? Bagus. Dia bikin dia 1111. Bisa terbang. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Kenapa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Anda sendiri mengatakan bahwa sahabat tidak pernah mengarang salawat. Anda dapat dari mana itu? Referensi seperti itu Anda dapat dari mana? Kalau tidak dapat dari mana-mana, berarti itu adalah hasil pemikiran Anda sendiri yang kenyataannya berbeda dengan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada yang saya hormati, kali ini saya akan mengomentari Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi. Dalam ceramahnya beliau membahas masalah firqah yang ada ini. Cuman sayangnya mereka tidak menyebut firqahnya sendiri, yaitu firqah Wahabi, dan menjelaskan tentang zikir yang dibuat-buat kaifiatnya dan hitungannya oleh mereka itu katanya adalah sesat. Jadi kata si Ustadz Yazid Jawas ini, zikir yang dibuat-buat itu adalah sesat. Kaifiatnya yang dibuat-buat, terus jumlahnya itu dibuat-buat, itu katanya adalah sesat. Baik, saya akan tertib mengomentari dari awal. Yang pertama, Ustadz Yazid Jawas ini mengatakan timbulnya firqah-firqah, yaitu firqah Asy'ariyah, yang diantaranya yang disebut adalah firqah Asy'ariyah. Jadi pemahaman mayoritas aswaja di Indonesia ini dalam masalah tauhidnya mengikuti pemahaman atau madhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah atau golongan Asy'ari. Ya, sebenarnya timbulnya firqah-firqah yang banyak itu Pak Yazid Jawas hanya menyebut Syiah, menyebut firqah Asy'ariyah. Mereka tidak menyebut dirinya itu juga firqah Wahabiyah. Sebut juga Pak Yazid Jawas firqah Wahabi juga yang belakangan ini timbul. Itu kata Ibnu Bas kan. Ibnu Bas mengatakan Wahabi itu adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebut kami Asy'ariyah atau Asy'ariyah pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Anda wa ala alihi, Anda dan teman-teman Anda adalah Wahabi atau Wahabiyah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Terangkan juga begitu pada jamaahnya Pak Yazid. Yang kedua, maunya bikin sendiri, pakai ra'yu. Jadi orang lain di luar kelompoknya, kata Ustadz Yazid Jawas ini adalah maunya bikin sendiri. Menurut kata saya, menurut pikiran saya, Pak Yazid Jawas yang sering seperti itu adalah Ustadz Anda. Ustadz Khalid Basalamah ketika ditanya, menurut saya sebaiknya seperti ini. Banyak. Coba lihat sampean video-video teman-teman Anda sendiri. Teman-teman Anda sendiri bahkan menggunakan pemikirannya sendiri. Anda sendiri mengatakan bahwa sahabat tidak pernah mengarang salawat. Anda dapat dari mana itu? Referensi seperti itu Anda dapat dari mana? Kalau tidak dapat dari mana-mana, berarti itu adalah hasil pemikiran Anda sendiri yang kenyataannya berbeda dengan fakta. Faktanya sahabat banyak yang mengerjakan atau banyak yang mengarang salawat sendiri. Anda mengatakan tidak pernah. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengarang salawat sendiri. Kenyataannya ada kan Pak Yazid Jawas, bahkan banyak ya Pak Yazid. Ini apa namanya? Bukan pemikiran sendiri itu. Apa namanya itu Pak? Jadi sebaiknya sampaikan terhadap diri Anda sendiri dulu ini, biar tidak menggunakan ro'yunya saja ya. Sampaikan terhadap diri Anda sendiri, terus kepada teman-teman Anda, para ustadz-ustadz Wahabinya ya, Pak Yazid Jawas. Yang ketiga, Anda mengomentari kalimat awalnya adalah zikir.
Jelas bagus kalau zikir ini, tapi dikarang-karang kaifiatnya, jumlahnya. Loh, Pak Yazid Jawas, ini ra'yu Anda juga kan? Kalau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka adalah sesat. Ini kan contoh lagi sampean Pak Yazid Jawas. Kita disuruh salawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja, dan tidak ada kaifiatnya kan? Kapan saja, mau berapa terserah. Kita disuruh zikir yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja, dan tidak ada kaifiatnya, tidak ada caranya kan Pak Yazid Jawas? Terus kalau ada seorang ulama, ada seorang imam misalnya, membuat ini, baca ini, setelah ini, sekian banyaknya, itu akan menjadi sesat. Apa seperti itu dalil yang Anda gunakan? Dan dalil ini dari mana Pak Yazid Jawas? Ketika ada seorang ulama mengarang kaifiat zikir misalnya, harus dibaca setelah ini, sebanyak ini, maka manfaatnya adalah ini. Ada ulama yang seperti itu. Kemudian Anda katakan sesat. Dari mana Anda dapat dalil bahwasanya apa yang dikerjakan ulama itu adalah sesat Pak Yazid Jawas? Kalau tidak ada dalilnya, berarti Anda itu hasilnya ngarang sendiri. Itu namanya ra'yu Pak Yazid Jawas. Kemudian Anda menyuruh jamaahnya untuk rajin membaca. Silakan rajin membaca, banyak kitab-kitab itu. Kitab Sahih Bukhari, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Bagus, saya acungi jempol. Saya apresiasi pendapat Anda ini. Menyuruh jamaah Anda, menyuruh para ikhwan salafi, ukhti salafi ini untuk rajin membaca, biar dia tidak selalu taklid buta terhadap ustadz-ustadznya seperti Anda Pak Yazid Jawas. Silahkan terus suruh jamaah Wahabi Anda ini untuk membaca, untuk rajin membaca, untuk senang membaca, biar tidak taklid buta terhadap Anda dan para ustadz-ustadz yang lain. Kasihan mereka itu tidak tahu, mereka itu awam, kemudian Anda bodohi. Baik, saya akan bongkar Anda ini. Saya akan menggunakan referensi dari ulama Anda sendiri, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin ya. Silakan Pak Yazid Jawas, Anda buka kitab Madarijus Salikin. Pak Yazid Jawas, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Silakan Anda terangkan, Anda baca di depan jamaahnya. Maka jamaahnya akan tahu bahwa yang Anda sampaikan tadi adalah bohong, dusta belaka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz 1 halaman 482. Wa min tajribatis salikin, termasuk yang telah dicoba oleh orang-orang salik, orang-orang yang ingin usul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, allati jarrabuha fa'alfauha sohihatan, mereka telah mencobanya dan ternyata itu adalah benar. Ini perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Anna man admana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta awrasahu dzalika hayatal qalbi wal aqli. Barang siapa yang admana, rutin membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, maka Allah akan menghidupkan hati dan akalnya. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi, aurasahu dzalika hayatal qalbi wal aqli, maka Allah akan menghidupkan hati dan akalnya orang tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meneruskan, wa sami'tuhu yaqul, saya mendengar guru saya Ibnu Taimiyah berkata, man wadhafa ala arba'ina marratan kulla yaumin baina sunnatil fajri wa sholatil fajri. Barang siapa yang rutin membaca ini 40 kali setiap hari di antara setelah adzan subuh sampai dilaksanakannya sholat subuh, apa yang dibaca? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis, hasolat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbuhu. Kata Ibnu Taimiyah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yang didengar langsung oleh Ibnu Qayyim, barang siapa yang rutin membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis, rutin dibaca 40 kali setiap hari di antara adzan subuh, setelah adzan subuh sambil menunggu
dilaksanakannya sholat subuh. Maka kata Ibnu Qayyim, yang didengar dari gurunya, yang didengar langsung dari gurunya, dari perkataan gurunya, kata gurunya, hasolat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbuhu, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Yazid Jawas sampaikan kepada jamaahnya. Ini sampaikan juga terhadap jamaahnya. Biar Anda tahu bahwa Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah ini membuat kaifiat sendiri, menentukan hitungan sendiri, menentukan waktunya sendiri. Apakah dua orang ulama ini yang diagungkan, disanjung-sanjung oleh orang Wahabi ini sesat ya kalau seperti ini? Kata Anda di dalam videonya itu, orang yang membuat-buat zikir, kaifiatnya zikir sendiri, hitungannya zikir sendiri, jumlahnya zikir sendiri, itu dibuat-buat, maka itu adalah sesat. Berarti Anda itu menyesatkan Ibnu Qayyim dan gurunya ya, Ibnu Taimiyah. Pak Yazid Jawas, Pak Yazid Jawas, ya Allah, Anda ini masa sekali berulama Anda, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini Anda sesatkan sendiri Pak Yazid Jawas. Ya enggak apa-apa sudah. Ini sebenarnya yang hanya berdasarkan ra'yu, yang tidak memahami pemahaman ulama, yang tidak mengikuti pemahaman ulama. Siapa ini Pak Yazid Jawas? Anda atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Taimiyah? Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.